Tim Harry Pras katanya ikut salaf, tapi kenapa ketika dibawakan dalil dari salaf tidak menerima? Jawabannya mudah teman-teman. Salaf itu berbeda-beda pandangan. Ada yang pandangannya bermasalah, ada pandangan atau pendapatnya salah, menyelisihi ijma. Maka kita tidak perlu untuk mengikutinya. Karena kalau ada yang berpendapat A, pendapat A juga ada yang membantah dengan pendapat B. Contohnya, pendapat ulama yang melarang tabaruk ke kuburan itu banyak teman-teman. Dan saya juga dikasih tahu nama-nama ulamanya yang melarang tabaruk ke kuburan. Dan itu bukan masalah. Karena memang mereka ini, kata netizen, bukan kata Harry Pras ya, kata netizen, banyak oknum-oknum Habibnya yang menjadikan kuburan sebagai ladang mencari uang, bisnis kuburan. Jadi apa teman-teman? Kuburan harus tetap dilestarikan tabarruknya. Agar apa? Agar banyak orang ke sana mengharap berkah, minta ke kuburan, ikdi hajatina. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, semoga dirahmati oleh Allah. Kali ini saya akan membahas poin yang disebutkan di layar berikut oleh Gus Ajir dan juga Ustadz Faris Baswedan. Disebutkan di sini contoh tabarruk di kubur yang salah. Nah, ini saya rekaman tanpa edit ya, jadi ini satu take video seperti video saya sebelumnya, karena untuk mempersingkat waktu saja. Kalau misalnya ada salah bisa tulis di kolom komentar. Untuk materi yang saya sampaikan juga kami cantumkan di deskripsi. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini contoh tabarruk di kubur yang salah yang dicantumkan ada sujud ke kuburan, tawaf di kubur, sesajen, dan mengambil tanah di kuburan. Saya kurang tahu kalau di menit yang berikutnya apakah ada lagi atau tidak, tapi setelah saya cek-cek di sini sementara ini tidak ada ya. Walaupun saya sudah menonton dari awal sampai akhir, cuman khawatir ada yang terlewat. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana menurut ulama 4 madhab bentuk ngalap berkah yang ditegur oleh mereka. Ditegur ini maksudnya nanti baik maknanya adalah termasuk makruh ataukah haram. Baik, kita nukil dulu sebutkan di sini bagaimana ijma' ulama tentang masalah ini. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ini, saya cantumkan di sini screenshot kitabnya. Nah, di sini tapi kok bukan screenshot kitab Ustaz, tapi pakai Maktabah Syamilah. Iya, karena tujuannya kalau pakai Maktabah Syamilah biar teman-teman bisa ngecek sendiri langsung. Kan kalau PDF itu kan repot, masih download segala macam. Ini lebih istilahnya kayak open source gitu ya, bisa teman-teman akses dari manapun, pakai HP bisa, pakai aplikasi. Tetapi memang Maktabah Syamilah juga mesti ada salah ya teman-teman, kita tegaskan dari awal. Maktabah Syamilah sama seperti di kitab-kitab cetakan juga, apa nggak ada salah kitab-kitab cetakan? Ada. Maktabah Syamilah juga seperti itu, karena dia kan disalin dari kitab, disalin dari kitabnya, makanya nanti ada tanda muwafiq lil matbu' atau tidak. Nah, ini saya pakai aplikasi Maktabah Syamilahnya teman-teman supaya bisa mengaksesnya juga. Nah, jilidnya sudah terlihat di sini, nggak perlu saya sebutkan ulang, dan halamannya juga ada di sini ya teman-teman ya. Sumbernya sudah saya cantumkan semua lengkap di sini, cetakannya cetakan siapa. Maka saya tidak perlu sebutkan, karena kalau saya sebutkan semua akan mengambil waktu yang sangat banyak. Begitu. Nah, ntar ini WhatsApp-nya lupa belum dimatikan, kalau ada bunyi WhatsApp bunyi ya, mohon maaf. Baik, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di sini beliau menegaskan makruh mengusap makam ya dengan tangan dan menciumnya. Sebaiknya dia menjaga jarak dari makam tersebut, dari makam Nabi SAW, sebagaimana saat Nabi hidup bersikap seperti itu. Inilah pendapat yang benar, kata beliau di sini. Kalau teman-teman lihat ya, hadza huwas shawab. Ini pendapat yang benar diucapkan para ulama. Wa atbaqu alaihi, kata atbaqa dalam bahasa Arab artinya ajma'ah, sepakat. Para ulama sepakat. Ini nukilan ijma' yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian juga janganlah, perhatikan, tetapi walaupun ini kata-katanya makruh, dibenci ya. Kenapa kok makruh? Nanti saya bahas di akhir ya. Kenapa kata-katanya makruh? Paling tegasnya, gampangnya, para ulama khawatir untuk menyebutkan haram secara zatnya, secara perbuatannya. Itu berat karena tidak ada nas yang tegas sharih di dalam Al-Quran maupun hadis dalam masalah menyentuhnya atau menciumnya. Itu tidak ada nas larangan yang tegas. Tetapi
ya. Tetapi ketika dia menjadi perantara kepada yang haram seperti kesyirikan dan seterusnya, kita lihat ucapan para ulama melarang dengan tegas. Nanti kita lihat ucapannya As-Samhudi di sini, la yajuz, tidak boleh. Makruh tapi tidak boleh. Gimana maksudnya makruh tapi tidak boleh kan? Baik, kita sebutkan dulu di sini perkataannya Imam Nawawi rahimahullah. Jangan tiru-tiru, la yaghtar. Jangan tiru-tiru orang awam, banyak orang awam itu yang melakukan ini. Jangan tiru-tiru. Fa innal iqtida, karena mengikuti ini ya. Maaf, karena fa innal iqtida, seharusnya mengikuti, meneladani itu apa? Dengan hadis-hadis yang sahih. Innama yakunu bil ahadits as-sahihah. Nih, harus dengan hadis-hadis yang sahih. Wa aqwalil ulama, ucapan ulama. Tidak melihat kepada perbuatan-perbuatan bid'ah muhdats dari orang-orang awam dan orang-orang bodoh mereka. Lalu beliau menyebut hadis tentang bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza, terus juga la taj'alu qabri aidan, ini salah ketik ya. Aidan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, hari perayaan, tempat perayaan. Kemudian juga kita lihat ucapannya As-Samhudi. Saya cantumkan juga teman-teman di sini wafatnya tahun berapa dari beliau-beliau para ulama rahimahumullah. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu supaya Anda cukup melihat yang ada di layar ya. As-Samhudi menyebutkan dalam kitabnya Wafa'ul Wafa bi Akhbari Daril Mustafa ya. Kalau tadi di Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, ini beliau menukil di mana Anas bin Malik riwayatnya ini ya, tapi kita belum telusuri riwayatnya saya atau tidak. Beliau melihat seseorang lelaki meletakkan tangannya di atas kuburan Nabi dan melarangnya. Dan mengatakan kami tidak pernah mengenal perbuatan ini di masa Rasul SAW. Ini kita belum telusuri riwayatnya ya teman-teman ya. Waqad angkarahu Malik, Imam Malik mengingkarinya. Imam Syafi'i mengingkarinya. Imam Ahmad mengingkarinya dengan asyaddal ingkar, sangat keras pengingkaran. Jadi walaupun dia itu makruh, tetapi pengingkarannya cukup keras. Walaupun makruh, pengingkarannya cukup keras. Bentar, ini ada yang nelpon WhatsApp. Saya matikan dulu. Mohon izin sebentar ya teman-teman ya. Di sini saya matikan dulu semua device yang ada di terhubung ke ini, ke komputer. Baik, saya sudah matikan. Kita lanjutkan. Sebagian ulama, ya ini menyebutkan sebagian ulama membolehkan karena maksudnya untuk bersalaman, tetapi diingkari oleh beliau. Pendapat jumhur lebih tepat, pendapat mayoritas lebih tepat. Maksudnya mayoritas ini, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, 3 madhab. Walaupun nanti di madhab Hanafi juga mengingkari sebenarnya ya, kita nukil. Ibnu Asakir ini Imam ulama madhab Syafi'i juga, beliau menyebutkan bukan termasuk sunnah menyentuh dinding ini ya di sini ya, lafadznya ya. Bentar. Ini ya, laisa minas sunnah, menyentuh dinding kuburan Nabi SAW. Tidak pula menciumnya, tidak pula tawaf, seperti yang dilakukan orang-orang bodoh. Tetapi itu dibenci, bal yukrahu dzalika wala yajuz. Coba ini bingung, ketemu kata makruh. Kalau dalam makruh itu kan bukan berarti dilarang mutlak ya, tapi ada kata-kata la yajuz, tidak boleh. Gimana mempertemukannya? Nanti kita bahas. Ini termasuk jenis bisa masuk dalam kategori makruh lit tahrim. Makruh tetapi untuk melarang, benar-benar melarang, makanya mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat kuat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bukan pengingkaran biasa. Karena dia bisa menjadi wasilah perantara kepada kesyirikan, pengkultusan sebagaimana disebutkan nanti dalam pendapat ulama madhab Maliki. Nah, jadi di sini kita akan mendatangkan bentuk ngalap berkah yang ditegur oleh ulama 4 madhab. Karena dituduh di dalam diskusi yang tadi, di diskusinya di sini ya, Gus Ajir, Ustadz Faris, seolah-olah mereka yang tidak bertabaruk dengan kuburan itu tidak mengikuti salaf, katanya, tidak mengikuti para ulama. Loh, justru kita akan tunjukkan siapa yang sebenarnya mengikuti pendapat ulama 4 madhab gitu kan di sini. Bagaimana bentuk ngalap berkah yang dilarang, ditegur oleh ulama 4 madhab. Kita akan nukilkan dari kitab-kitab 4 madhab. Kemudian juga kita lanjutkan ya, ini pelan-pelan karena lidah saya sariawan, teman-teman. Baik, Ibnu Taimiyah, saya agak nyantai ya sekarang ya, agak nyantai. Khawatir nada ini naik ke atas itu kan nggak enak. Kita santai-santai saja ya. Di dalam Majmu' al-Fatawa, Ibnu Taimiyah ya, mungkin nolak kalau Ibnu Taimiyah ya, tapi saya sebutkan saja di sini, beliau menukil kesepakatan seluruh ulama, seluruh imam, sepakat
tidak disunnahkan, bukan termasuk sunnah. Mencium, mengusap. Pada salah satunya termasuk pada makam. Ini kita fokusnya pada makam para nabi, orang-orang soleh. Sepakat semuanya ulama itu tidak disunnahkan. Tetapi yang diperselisihkan apa? Masalah mimbar. Ini sudah kita bahas sebelumnya di pembahasan yang sebelumnya, riwayatnya Imam Ahmad. Karena Imam Malik mengingkari ini, memakruhkannya, dianggap sebagai bid'ah. Dan bahkan Imam Malik saat melihat Atha bin Abi Rabah itu melakukan mengusap-ngusap atau meletakkan tangannya di atas mimbar Nabi, langsung Imam Malik meninggalkan, tidak mau mengambil ilmu dari Atha bin Abi Rabah. Saking ketatnya Imam Malik dalam masalah bid'ah. Baik, kita lihat juga nukilan kesepakatan ini disebutkan oleh Mar'i Al-Karmi. Ini ulama madhab Hambali, yang beliau punya kitab khusus. Ini kalau kitab ini dibahas panjang teman-teman, bahas tentang ngalap berkah yang diingkari oleh para ulama. Ini teman-teman kalau ngaji kitab ini, waduh, bakalan mendapati kenyataan di lapangannya sangat banyak yang mungkin muncul sebagai hal-hal yang diingkari oleh kitab ini, kan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini perkataan beliau Mar'i Al-Karmi yang akan kita fokuskan adalah wa amma taqbilul qubur, mencium kuburan. Yang sini ya, teks sini ya. Ini karena saya cantumkan, kalau yang ada Maktabah Syamilahnya saya cantumkan sini, kalau nggak ada saya masukkan versi PDF-nya di screenshot-nya. Yang nanya cetakannya apa itu bisa dilihat di sini ya, di sumber nih. Karena netizen apa ini ustadznya cuman modal copy paste segala macam. Lah ya wes, ini saya kasih tunjuk screenshot-nya ada sudah. Ayo mau gimana lagi? Kurang apa lagi wes? Kasih apa lagi, kasih tahu gitu ya. Saya sih terbuka ya. Saya dituduh sama mereka netizen merasa benar sendiri. Mana saya merasa benar sendiri? Kalau ada salah kasih tahu gitu. Saya koreksi saja, nggak apa-apa. Saya terima loh. Kalau dikoreksi saya terima. Justru malah saya tidak merasa benar sendiri. Justru saya, ayo monggo dikoreksi silahkan, tidak ada masalah. Saya terbuka sekali. Nah, ini kita lihat di sini ucapannya beliau ya. Wa amma taqbilul qubur, mencium kuburan. At-tamassuh biha, ngusap-ngusap kuburan. Fahuwa bid'ah, maka dia adalah bid'ah. Bittifaqi dzalik, sepakat, berdasarkan kesepakatan siapa? Siapapun orang yang menyandang gelar ulama ahli ilmu. Kenapa kok mereka melarang ini? Kenapa mereka sebut ini bid'ah? Khaufal iftitan bihi, khawatir orang-orang terfitnah dengan kuburan, pengkultusan pada kuburan, niru-niru apalagi. Dan juga walaupun beliau menyebut ini adalah makruh saja, saya nggak perlu baca semua ini ya, karena waktunya terbatas. Di sini saya ada banyak halaman yang perlu saya sampaikan, tapi saya transparan, ini teksnya saya tampilkan semuanya. Anda bisa lihat di sini memang beliau menyebut ini makruh saja. Hukumnya adalah makruh, bukan sampai haram. Tetapi para ulama bersikap keras pengingkarannya, walaupun aslinya makruh, tapi mereka keras dalam masalah ini. Kenapa? Karena khawatir ini dijadikan ibadah dan qurbah, yang ini sangat mungkin disalahfahami, qad yatawahhamuhu minal ammah. Orang-orang awam ikut-ikutan. Baik, kita lihat lagi. Ini fatwa ulama 4 madhab tahun 1344, dinukil oleh ahli sejarah dari madhab Hanafi dalam kitab Ifadatul Anam bi dzikri akhbari baladillahil haram. Ini teman-teman bisa lihat ya, di sini fatwa yang dinukil dari ulama 4 madhab di masa itu. Ya sekitar 100 tahun yang lalu. Beliau menyebutkan ini, langsung kita rangkum saja ya. Membangun di atas kuburan itu mamnu', dilarang. Membangun bangunan di atas kuburan dilarang berdasarkan kesepakatan ulama, ijma'. Karena hadis-hadisnya sahih. Bahkan banyak ulama memfatwakan wajib meruntuhkan bangunan di atas kubur berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat beliau berkata kepada Abil Hayyaj, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah SAW, maukah kamu aku utus sebagaimana Rasulullah utus kepadaku, alla tad'a timthalan illa tamastahu, jangan kamu tinggalkan patung kecuali kamu hancurkan, wala qabran, tidak pula kuburan yang ditinggikan kecuali engkau sawaitahu, ratakan. Hadis riwayat Muslim. Disuruh ratakan.
Jangan dibangun kuburan itu, jangan dijadikan tempat-tempat peribadatan seperti yang sekarang banyak di mana-mana, dikultuskan, dikeramatkan. Ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW riwayat Muslim. Dan juga ini yang nukil siapa? Ulama 4 madhab dari ulama Madinah. Ini ulama-ulama kota Madinah berkumpul dari berbagai madhab yang mereka menjabat jabatan-jabatan, ada yang qadhi, ada yang macam-macam mufti. Mereka menyatakan ini. Karena di dalam riwayat-riwayat terdahulu juga disebut ijma' sepakat. Nah, kemudian disebutkan menjadikan kuburan sebagai masjid, sholat di dalamnya itu dilarang secara mutlak. Nah, ini riwayat-riwayatnya nggak perlu kita sebutkan semua, khawatir waktunya tidak cukup. Nah, orang-orang bodoh yang mereka mengusap-ngusap, menyembelih untuk kuburan, nah ini ada dipraktekkan ya tengah masyarakat, nadar segala macam, meminta tolong pada penghuni kuburan, wahai Umar Muhdor, wahai Fulan bin Fulan, wahai siapa disebut syekh siapa, minta kepada selain Allah, maka ini haram, dilarang secara syariat, tidak boleh dilakukan sama sekali. Siapa yang bilang ini? Ulama-ulama 4 madhab di kota Madinah, kota yang dijaga oleh Allah, yang Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Ini kota yang terjaga, teman-teman. Tidak seperti kota-kota lain. Kemudian juga ketika berdoa lebih utama untuk menghadap kepada kiblat, bukan menghadap kepada kuburan Nabi SAW. Ini saya rangkumkan saja ya. Ini teks Arabnya di kanan, screenshot ini, yang di kiri ini terjemahnya. Kemudian juga mereka melarang bertawaf, mengusap, mencium, dilarang secara mutlak, sama sekali tidak boleh. Yang tanda tangan siapa nih? Teman-teman bisa lihat. Wakil Ketua Hakim dan Aminul Fatwa di Madinah, Mahmud Shuwail. Ini teks Arabnya di sebelah sini ya. Nah, di sini ya, Mahmud Shuwail. Wakil Qadi dan Mufti Madhab Maliki, Muhammad Shadiq siapa ini? Al-Iqbi. Atau Al-Uqbi, nggak tahu ya. Bacanya mungkin bisa salah. Qadi Kota Madinah, Mufti Hanafiyah. Wakil Qadi dan Mufti Syafi'iyah. Tanda tangan. Wakil Mufti Hanabilah. 4 madhab. Wakil-wakilnya semua. Mufti-muftinya datang atau wakilnya. Wakil yang ngurusi Masjid Nabawi datang. Pengajar juga datang. Banyak ulama-ulama lain yang hadir juga datang. Mereka tanda tangan atas fatwa ini. Tuh. Kita lihat sekarang bagaimana pendapat madhab Hanafi. Ini satu-satu kita bahas ya. Madhab Hanafi, terus Maliki, Syafi'i, Hambali, dan masuk kepada kesimpulan nantinya. Di madhab Hanafi, disebutkan oleh Abul Baqa Muhammad ibn Dhiya di dalam kitabnya Al-Bahrul Amiq fi Manasikil Mu'tamir wal Hajj ilal Baitil Atiq. Beliau sebutkan, tidak termasuk sunnah menyentuh dinding, menciumnya, sama ya. Ini nukilannya teman-teman bisa baca sendiri ya. Tidak terlalu lama di sana, tidak menyentuh makam dengan tangannya, dindingnya tadi tidak disentuh. Alhamdulillah sekarang sudah dijaga dengan para penjaga askar di sana, nggak bisa kita nyentuh dindingnya. Kalau nggak, maka udah wis nggak tahu ya. Mungkin ada yang cuil-cuil itu dindingnya, ada kainnya yang sobek-sobek, diambil dijadikan jimat, macam-macam. Orang awam teman-teman. Bahkan sampai kuburan bagi itu dijaga itu. Tanah-tanahnya itu bisa diambil sama orang awam, dijadikan jimat pulang-pulangnya. Dijual, mungkin nggak ada. Jualannya kayaknya di Shopee, diketik, ada mungkin ya. Ya seperti itulah. PR kita masih banyak dalam menjelaskan akidah yang benar. Tentang bagaimana dahulu Rasulullah dan para sahabat berakidah. Termasuk dalam masalah ini, pengkultusan-pengkultusan yang tidak dikultuskan oleh Rasulullah, tidak pula oleh para sahabat. Inilah salaf kita. Maka siapa yang sebenarnya mengikuti para salaf? Coba bandingkan dengan cara Anda berziarah kubur dengan Rasulullah saat berziarah kubur. Persis atau tidak? Coba dipikir. Saat Anda berziarah kubur, apakah seperti itu para sahabat Nabi ziarah kubur? Atau Anda menambah-nambahkan dengan tata cara yang bahkan lebih mirip kepada perbuatan Yahudi dan Nasrani dibandingkan kepada perbuatan Rasul dan para sahabat? Lihat nanti, kita tunjukkan video-videonya ya. Kok lebih mirip sama orang-orang Yahudi, Nasrani, Syiah daripada mirip kepada bagaimana Rasulullah dan para sahabat mengajarkan cara ziarah kubur. Qutbuddin An-Nahrawani, wafat 990. Nah ini kalau saya nggak nemu yang Maktabah Syamilahnya, saya pakai Jami' al-Kutub al-Islamiyah. Nah ini juga open source, teman-teman bisa akses. Open source ini mungkin kata-katanya kurang tepat ya. Ya pokoknya
terbuka sumbernya, bisa teman-teman akses dimanapun, kapanpun, asal ada internet. Munculkan tuh jilid 1, halaman berapa udah muncul ya. Ini jilidnya sebelah sini. Ini bawahnya kamera saya nih, halamannya sini. Nah, itu. Cetakan mana, kapan, tahun berapa, ini ada semua di sini ya. Kadang ada yang nggak ada tahunnya. Baik. Beliau menukil sama juga ya. Kata-katanya mirip, saya tidak perlu detailkan. Ini madhab Hanafi. Sama, tidak menyentuh dinding makam, tidak menciumnya, berdiri mengambil jarak, tidak terlalu dekat, mengambil jarak. Mengucapkan salam, tidak meninggikan suara. Ini cara yang benar. Mullah Ali Al-Qari juga menyebutkan dalam kitab manasiknya, juga dengan syarahnya ulama madhab Hanafi yang lain, yang mutaakhirin. Nah, ini dua-duanya mutaakhirin sebenarnya. Itu malah juga tegas sekali. Beliau sampai menyebut ini ya, teman-teman bisa lihat nih. Dan juga tidak menempelkan dirinya ke makam. Tidak pula ya menempelkan dirinya li'adami wurudihi, kata pensyarahnya, karena tidak ada riwayat yang mencontohkan. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ini kata ulama madhab Hanafi. Kita lihat lagi, haram tawaf sekitar kuburan. Ini tadi sudah sepakat ya? Bukan. Karena yang disinggung oleh, mohon maaf, Gus Ajir, Ustadz Faris kan hanya 4 ini kan, yang termasuk contoh tabaruk yang salah. Nah, ini kita buktikan siapa yang lebih mirip dengan para ulama. Apakah kami yang melarang dari menyentuh-nyentuh, mengusap-usap, mencium ini lebih mirip dengan nukilan-nukilan ini? Ataukah Anda yang tidak melarangnya? Ya kan kita katanya, antum mengaku salaf, tapi ini kami kasih ucapan para ulama salaf, antum nggak ikut loh. Jangan framing seperti itu. Jangan framing-framingan. Kalau main framing-framingan ya orang awam pun bisa. Ini kita buktikan sekarang. Kita datangkan riwayat-riwayatnya. Kemarin sudah saya bahas juga 2 video sebelumnya. Pembuktian bahwa dalil-dalil riwayat para sahabat semuanya lemah. Riwayat-riwayat para sahabat bahwa mereka bertabaruk dengan kuburan, semua riwayatnya lemah atau secara diroyah. Bukan itu maknanya. Kemudian yang kedua, kemarin kita bahas nukilan dari Imam Ahmad bin Hambal ternyata ya dipahami secara sepihak atau sebagian. Padahal itu ada riwayat-riwayat yang lain. Ada penafsiran para ulama madhab yang lain. Bahkan itu madhab yang mu'tamad dalam madhab Hambali, Ustadz Faris. Baik. Nah, ini kita lihat Mullah Ali Al-Qari. Kita lihat Mullah Ali Al-Qari ya. Beliau juga melarang di sini apa? Jangan mencium tanahnya. Jangan membungkuk. Membungkuk ini termasuk bid'ah. Sehingga dihukumi makruh. Bingung kok bisa bid'ah tapi makruh. Ini kalau yang udah ngaji usul fikih ngerti maksudnya. Kalau sudah ngaji usul fikih saya tidak perlu jelasin sini ya. Nggak perlu. Ngerti sudah maksudnya. Lihat ucapannya Imam Syatibi rahimahullah tentang masalah ini. Nah, kemudian sujud jelas haram. Kalau sujud ini juga diingkari tadi. Nah, madhab Maliki. Ini tadi madhab Hanafi ada berapa kita nukil? 3 saja ya. Tidak perlu banyak-banyak. 3 saja. Madhab Maliki. Imam Malik bin Anas, wah ini imam madhabnya ini yang kemudian jadi patokan utama. Lihat ketika diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, ditanya di mana posisi seseorang saat mengucap salam kepada Nabi SAW. Beliau menyebut apa di situ? Min indiz zawiyah. Ini dari sudut pojok. Allati talil qiblah, yang menghadap ke arah kiblat. Mimma yalil mimbar, yang posisinya dekat dengan mimbar. Dan dia lihat yastaqbilul qiblah, hadapnya ke kiblat, bukan hadap kepada kuburan. Hadap kepada kiblat. Maksudnya saat doa. Kalau doa, wala uhibbu, aku tidak suka kalau dia menyentuh makam dengan tangannya. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat, apakah dia berdoa di sisi makam? Nah, ini berarti yang tadi bukan doa yang suruh menghadap kiblat itu ya. Saya Imam Malik suruh menghadap kiblat ini. Nanti kalau yang pendapat ulama lain itu maksudnya yang dilarang apa seperti yang tadi ya, maaf ya, saya salah sebut. Yang fatwa ulama Madinah di sini itu posisi saat berdoa disuruh hadap kiblat. Bukan hadap makam ya. Tapi kalau Imam Malik masalah doa sendiri saja, Imam Malik berpendapat tidak perlu untuk berdoa. Tetapi cukup mengucapkan salam lalu pergi, tidak berdoa. Ini pendapatnya Imam Malik, lihat. Nih, la ara, aku tidak berpandangan bahwa dia berdiri di sisi Nabi lalu berdoa, enggak.
Walakin yusallim, cukup mengucapkan salam, wa yamdi, lalu pergi, selesai. Ini ucapannya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Kemudian juga kita lihat Abu Bakar At-Turtushi. Beliau dalam kitabnya Al-Hawadits wal Bid'ah, ini kitab kumpulan bid'ah-bid'ah. Mungkin banyak yang kepanasan kalau dengar kata ini ya. Tapi ini dikarang oleh beliau, wafat tahun 520 Hijriyah. Ini ensiklopedia bid'ah di zamannya, kitab ini. Nah, beliau menukil di sini apa? Tidak mengusap makam Nabi. Tidak mengusap mimbarnya. Kalau mazhab Maliki, tidak mengusap mimbar. Kalau mazhab Hambali, mengusap mimbar karena punya dalil riwayat. Tetapi dia mendekat ke arah mimbar, mengucapkan salam kepada Nabi. Lalu dia berdoa ke arah kiblat. Ini yang saya maksud tadi ya. Berdoa, ya doa mustaqbilal kiblah. Tidak berdoa kepada makam Rasul. Tidak menghadap ke makam Rasul. Doanya menghadap ke arah kiblat. Berarti gimana? Makamnya dibelakangi. Makamnya ada di punggungnya. Ini kata Abu Bakar At-Turtushi. Ibnul Hajj. Ini juga kitab yang pasti banyak bikin orang kepanasan. Karena isinya ensiklopedia bid'ah. Isinya bid'ah semua dibahas di sini ya. Al-Madkhal. Punyanya Ibnul Hajj. Wafat 737 Hijriyah. Beliau juga menyebutkan di sini apa? Kamu lihat orang-orang yang tidak punya ilmu itu melakukan ini itu semua. Tabaruk, ngalap berkah yang tidak diajarkan. Bahkan itu termasuk hal yang tidak baik. Nih, antum lihat ya. Sebut apa ini? Yaksiduna bihi at-tabarruk. Mereka maksudkan dia mengusap, mencium, meletakkan sapu tangan, pakaiannya ditaruh di atas itu, tawaf, segala macam. Maksudnya supaya tabarruk, ngalap berkah. Kata beliau, dzalika kulluhu minal bid'ah, semua itu bid'ah. Bid'ah kata beliau. Bukan saya yang bilang, nanti beliau dituduh Wahabi lagi juga ya. Ini Ibnul Hajj Wahabi, At-Turtushi Wahabi. Beliau wafat tahun 520. Muhammad bin Abdul Wahab abad ke-12. Ibnul Hajj 737. Nanti dituduh Wahabi juga. Gimana repot ini? Banyak yang Wahabinya ternyata ya. Bukan cuma satu ini Wahabinya, ada banyak. Imam Malik itu dituduh Wahabi juga, gimana repot. Dan kita lihat kaedahnya penting ini sekali, kaedah penting. Apa kata beliau? Innama yakunu at-tabarruk. Ini kaedah dalam masalah tabarruk, ngalap berkah kata beliau. At-tabarruk innama yakunu bil ittiba. Ngalap berkah itu dengan cara mengikuti Nabi. Wa ma kana sababu ibadatil jahiliyah lil asnam illa min hadzal bab. Tidak lain penyebab kenapa terjadi penyembahan berhala di masa Arab jahiliyah karena pengkultusan kuburan. Dengan ngalap berkah kuburan seperti itu yang menjadi pintu penyembahan berhala di masa Arab jahiliyah. Anda lihat di dalam penafsiran Ibnu Abbas tentang di ayat surat Nuh itu ya, la tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Itu nama-nama berhala. Siapa nama-nama berhala di zaman Nabi Nuh? Nama-nama orang soleh yang makamnya atau makom ini kan artinya macam-macam ya. Bisa makom itu artinya kuburan, bisa makom artinya petilasannya, tempat dulu dia beribadah. Yang mana tempat dia beribadahnya dulu ini dikultuskan. Dibuatlah di situ dalam bentuk ansop itu ya. Atau saya lupa dalam bahasa Arabnya itu ya. Nasab, dia adalah batu yang ditegakkan. Sampai bahkan enggak bentuk awalnya itu tidak berbentuk patung, bentuknya adalah batu. Bentuknya awalnya adalah batu. Nah, inilah kemudian dia bisa menjadi haram, bukan sekedar makruh. Apalagi kalau sampai di tahap pengkultusan. Itulah alasannya. Kita lihat Khalil, ini ulama mazhab Maliki yang sekarang di mana-mana ya pakai Mukhtasar Khalil itu ya. Kalau di mazhab Syafi'i kayak semacam matan Abi Syuja itu, Takrib Al-Ghaya wa Takrib, ya kira-kira mirip seperti itu. Ini matan fikih utama ya karangannya Khalil. Apa yang beliau katakan? Itu semua termasuk perkara bid'ah tadi apa? Ngusap-ngusap makam, tawaf, letakkan baju di atas itu supaya dapat berkahnya. Tujuannya apa? Tabarruk kata beliau. Ini mereka tabarruk tujuannya ini. Ngalap berkah. Nah, sama ini sebenarnya kata-katanya ini mirip dengan tadi kata-katanya Ibnul Hajj. Li'anna tabarruk, karena tabarruk itu hanya dengan mengikuti cara Nabi.
Kalau Rasulullah melakukan itu, kita ikuti cara ngalap berkahnya ya begitu, seperti Rasulullah praktekkan. Bukan dengan mengarang sendiri. Kalau mau adu inovasi, macam-macam. Gak maju-maju nanti kita. Yang maju dunia-dunia Barat, Jepang, Korea, inovasi dalam urusan dunia teknologi. Kita kalau masalah ibadah malah inovasi. Repot. Kemudian juga, ya sama ya, beliau menukil sebenarnya, sama ya. Saya salah lihat di sini, takutnya. Ya sama ya. Sama dengan kata-katanya di sini, semua itu termasuk perkara bid'ah. Dan ya sama, beliau nukilnya sebenarnya sama, dan beliau Khalil ini datang setelahnya Ibnul Hajj. Kemungkinan beliau menyalin ulang sama dari kata-kata Ibnul Hajj, bahkan tidak ada kata yang berbeda di sini. Kalau kita lihat teks Arabnya ya. Oleh karenanya, nah ini yang tidak saya terjemahkan. Oleh karenanya para ulama kita membenci, makruh menyentuh-nyentuh ya dinding-dinding tadi, dinding Ka'bah, dinding masjid, dinding mushaf, ya, ngalap berkah ini semuanya dibenci. Di dalam mazhab Malik, ngalap berkah yang seperti ini dibenci karena memang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Lihat mazhab Syafi'i. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau sebutkan tidak termasuk sunnah orang menyentuh-nyentuh dinding makam, menciumnya, tetapi hendaknya dia berdiri dengan jarak tertentu menunjukkan penghormatan. Itu lebih dekat pada penghormatan. Abu Syamah, ini kitab ensiklopedia bid'ah lain ya. Tadi ada yang ini ensiklopedia bid'ah wafat 500 Hijriah. Ini ensiklopedia bid'ah Ibnul Hajj wafat 700 Hijriah. Ini ada ensiklopedia bid'ah versinya mazhab Syafi'i, Al-Ba'its ala ingkaril bid'ah wal hawadith, punyanya Abu Syamah rahimahullah. Beliau juga menyebutkan sama, menempelkan perut, mengusap-ngusap, meluk, segala macam. Ini semua termasuk bid'ah. Antinya kalau mau dengar bid'ah ini kayak panas kupingnya. Maka ini yang dinukil oleh beliau, walaupun bukan Abu Syamah secara terang-terangan, tapi beliau menyetujui atau mengatakan itu lebih mendekati kebenaran, syabihun bil haqq. Kemudian As-Suyuti, ini juga ensiklopedia bid'ah di zamannya, yaitu kitab Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'. Ini kumpulan tentang bid'ah, dan ini kalau dipakai untuk ngaji di Indonesia cocok ya. Tapi kayaknya nanti banyak yang mungkin khawatir tersinggung. Jadi berat juga mau ngaji kitab ini, banyak yang tersinggung nanti. Karangan Abu Syamah ini. Kemudian karangannya As-Suyuti apalagi juga di sini. Kumpulan bid'ah-bid'ah disebutkan sih. Bid'ahnya ini apa saja, bid'ahnya ini apa saja disebutkan. Itu bid'ahil hajj. Bid'ah-bid'ah dalam ibadah haji apa saja disebutkan sama Imam Suyuti. Termasuk di sini apa? Yaitu tadi masalah makam. Nempelkan makam, cium-cium makam, mengusap tangan, ini semua manhiyun anhu, dilarang. Kata Suyuti. Kita lihat mazhab Hambali. Kemarin sudah saya detailkan ya mazhab Hambali ya. Cuman ini saya cantumkan juga teks kitabnya. Dan ada juga di Facebook yang berusaha mengingkari dan menuduh bahwa video saya yang sebelumnya tentang Imam Ahmad bin Hambal itu tidak menganjurkan atau menolak tabarruk dengan cara mengusap-ngusap kuburan. Itu kan sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya. Itu ada mengingkari, menganggapnya saya bilang ijma. Kapan saya bilang ijma? Saya nggak bilang ijma. Saya nggak bilang para ulama madhab Hambali ijma. Tidak, saya tidak katakan itu. Saya katakan madhab yang mu'tamad. Yang disebut oleh Al-Mardawi, lihat ini. Pendapat yang sahih kuat dalam madhab. Al-mu'tamad. As-sahih minal madhab. Anda kalau kenal kitab Al-Insaf fi ma'rifati Ar-Rajihi minal khilaf, memang itu kitab beliau banyak fokus untuk menelusuri riwayat-riwayat Imam Ahmad bin Hambal, pemimpin madhab Hambali ini. Beliau telusuri riwayat-riwayat ini. Dan beliau pilih mana yang lebih mendekati kebenaran di dalam internal madhab. Yang mana yang memang cocok dengan riwayat-riwayatnya tadi. Karena kalau kita lihat kemarin sebelumnya, riwayat Abdullah bilang disuruh nggak apa-apa ngusap-ngusap kuburan. Tapi riwayatnya Soleh dan Al-Athram bilang tidak. Yang dipegang yang dua ini, 2 lawan 1. Sederhananya gitu ya. 2 lawan 1, menang yang 2 dong riwayatnya. Belum lagi makna-makna yang lain lagi. Kemarin sudah bahas 4 alasan kenapa tuduhan atau klaim bahwa Imam Ahmad bin Hambal justru menganjurkan ngalap berkah dengan ngusap-ngusap kuburan dan seterusnya, itu adalah tidak tepat. Bisa ditonton video saya sebelumnya. Nah, ini Ibnu Qudamah. Beliau sudah saya bahas ya kemarin ya. Ini Al-Mawardi juga menentang.
Karena Imam Ahmad bilang dahulu para ulama tidak menyentuh itu. Tidak menyentuh makam Nabi SAW. Al-Buhuti ini tambahan yang belum ada di versi video sebelumnya. Bahkan Al-Buhuti menyebutkan di dalam kitabnya Bughyatun Nasik fi Ahkamil Manasik. Teman-teman bisa lihat sini ya, halamannya, jilidnya sudah transparan semua, bisa dilihat sendiri. Tidak diusap, la yamsahu qabran Nabi, tidak mengusap kuburan Nabi, wala haitahu, tidak pula menyentuh dindingnya, wala yalsaqu bihi sadrahu, tidak menempelkan dadanya ke situ, wala yuqabbiluhu, tidak menciumnya, dan diharamkan tawaf di selain Ka'bah. Berarti masuk apa? Semua makam, nggak cuma makam Nabi, makam orang-orang soleh, nggak boleh tawaf di situ. Ittifaqan, sepakat seluruh ulama. Nah, lalu bagaimana dengan makruh yang dimaksud tadi? Sebenarnya walaupun kita lihat makna-maknanya banyak yang menyebut makruh, tetapi pengingkarannya sangat keras, teman-teman. Bukan sekedar biasa, bukan seperti makruh-makruh yang lain loh ya. Bahkan menyebut dihubung-hubungkan dengan bagaimana praktek ibadah jahiliyah di masa lalu. Nah, ini teman-teman perlu memahami makna makruh lit tahrim. Jadi makruh itu ada dua macam. Contohnya di madhab Hanafi ini ya. Walaupun di madhab yang lain juga ada disebut. Ini saya kasih contoh yang madhab Hanafi. Makruh ada dua. Ada makruh lit tanzih. Ini lebih condong dekat dengan mubah, boleh. Ada makruh lit tahrim, lebih dekat kepada yang haram. Bahkan kalau kita lihat ucapannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah sendiri, ya, beliau menyebutkan perbedaannya antara makruh tahrim dengan haram itu seperti wajib dengan fardu. Kalau dalam mazhab Hanafi dibedakan wajib dengan fardu. Mana yang dia itu tetap dengan dalil yang qat'i. Qat'i itu apa? Benar-benar mutlak. Seperti riwayat yang mutawatir itu qat'i. Aduh, banyak istilah Arabnya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Pokoknya antum belajar nanti ngerti maksudnya ya. Saya ini bicara banyak masyarakat yang tidak mengenal istilah-istilah ini ya. Ya, pokoknya dalil yang qat'i itu jadinya fardu. Kalau yang dalil yang dhani jadinya wajib. Sama juga. Kalau dalilnya qat'i jelas haramnya itu di Al-Qur'an ada, di hadis gini tegas. Itu masuk haram. Tapi dia itu tidak ada dalil secara tegas tentang masalah ngusap kuburan, kan tidak ada. Langsung secara khusus nggak ada. Adanya kan larangan pengagungan secara umum. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat beribadah, jangan jadikan sebagai masjid dan seterusnya. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mengkultuskan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Itu kan teks-teksnya yang ada ya, umum sekali. Sedangkan mengusap-ngusap ini, memeluk-meluk, mencium ini tidak ada dalil yang tegas. Maka dikategorikan masuk makruh lit tahrim. Makruh tapi dekat dengan haram, masuk makruh tujuannya untuk mengharamkan. Itu penafsiran. Barusan ini penafsiran. Penafsirannya Ibnul Qayyim berbeda. Ini saya bilang penafsiran, pendapat ya. Ibnul Qayyim berpendapat dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Beliau menyebutkan perbedaan makruh di zaman salaf dengan khalaf. Di zaman salaf, makruh itu yang dimaksudkan adalah seperti bagaimana yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Yakni maknanya adalah haram. Tetapi wara', rasa takut, khawatir, lancang berbicara atas nama Allah, maka mereka menggunakan aku benci. Aku nggak suka itu. Karena mereka menjaga, khawatir mengharamkan sesuatu tetapi tidak Allah haramkan. Maka menjaga. Selama tidak ada teks yang tegas. Kalau ada teks yang tegas, mereka bilang haram. Nah, ulama belakangan tetapi memaknai makna makruh ini berbeda dengan bagaimana para salaf dulu memandang kata makruh. Kalau dulu mereka memang khawatir mau bilang haram, gak ada dalil yang tegas, tapi itu juga berbahaya, bilangnya aku nggak suka kayak gitu. Kan gitu bahasanya Imam Malik. Sama juga ini yang mutaakhirun, yang mereka belakangan, tetapi ada yang memaknai kemudian lebih cenderung kepada makna boleh gitu, wes pokoknya makruh adalah semuanya tidak diharamkan, selesai. Dimaknai satu, dan itu adalah keliru. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak melihat kepada konteks bagaimana mereka wara'nya dalam masalah menyebutkan hukum. Nah, coba kita lihat video ini ya. Saya akan tunjukkan bagaimana ternyata kultus kuburan yang tadi kita singgung itu lebih cocok kepada perbuatan orang-orang di luar Islam. Nah, ini coba kita putar ini. Bisa nggak ini ya? Nah, ini saya sudah matikan tuh. Ini ada suaranya tuh.
Tuh itu ya, nempel-nempel tubuhnya kuburan sambil nyanyi-nyanyi, berdoa, membaca, entah baca apa ya. Pokoknya ada baca-baca itu, ada megang buku, nempel, meluk-meluk. Mungkin ada yang nyium-nyium, enggak tahu yang nyium-nyium, enggak ada videonya sini ya. Tapi ya seperti itu. Ini kuburan. Ini Tomb of Rachel. Rachel ini saya lupa, istrinya Nabi Yakub kalau nggak salah ya. Di Bethlehem. Kristen. Nah, ini versinya Kristen. Ini adalah batu yang diyakini nanti, ini ada teks Inggrisnya kok ya. Nah, ini. Stone where Jesus' body was prepared for burial. Jadi ini Holy Christian Place. Jadi ini bukan akun abal-abal ya teman-teman ya. Ini batu di mana Yesus mereka anggap akan dikuburkan di sana. Tempatnya ini lokasi gereja ya. Di Yerusalem, berarti di Palestina sekarang. Nah, itu apa yang dilakukan? Nah, usap-usap, dipeluk-peluk, dicium-cium, dan seterusnya. Ada yang versi lebih parah lagi dari ini, tapi nggak saya cantumkan di sini videonya. Yang ruame banget di situ ya. Luar biasa. Ini contoh saja. Walaupun ini bukan kuburan ini ya. Ini dianggap sebagai tempat berkah. Ada yang versi kuburan? Ada. Silakan di-searching sendiri banyak ya. Ini yang Syiah. Teman-teman bisa lihat bagaimana orang Syiah. Wah, luar biasa. Makamnya mewah sekali. Dipeluk-peluk, merangkak-rangkak, sujud-sujud. Ini teman-teman bisa lihat. Maaf. Ini ya. Ini ada yang merangkak, berjalan ke situ ya. Kemudian dicium. Apa seperti ini tata cara ziarah kubur yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini ngalap berkah kuburan tabaruk yang dimaksud? Kenapa kalau ini misalnya diingkari, kenapa tidak dicantumkan di sini? Mohon maaf, mungkin bisa dilengkapi saran saya ya. Untuk Gus Ajir dan Ustadz Faris, saya bukan bermaksud menyalahkan, tapi maksudnya kurang lengkap Ustadz itu. Cantumkan lagi yang tadi kita singgung ya. Ngusap-ngusap, nyium-nyium, peluk-peluk ya. Atau doa minta ke kuburan. Tadi saya sama Imam Malik, coba lihat ucapannya Imam Malik tadi, diputar lagi mundur ke belakang. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini seperti ini kalau Syiah ya. Jadi kita lebih mirip siapa? Apakah lebih mirip Rasulullah dan para sahabat, atau lebih mirip salafnya? Ini malah khawatir salaf yang salah ya. Naudzubillah min dzalik. Salafnya malah kejauhan sebelumnya Rasul. Yahudi atau Kristen atau malah orang-orang Syiah. Nah, prakteknya ini saya tunjukkan. Ini orang-orang Sufi. Contoh orang-orang Sufi ini. Luar biasa, makamnya mewah sekali. Seperti pengantin. Dicium, dipeluk, segala macam ya. Tapi masih kalah sama orang Syiah ini. Kalau ditanding sama yang sebelumnya ini. Sama yang punya Syiah ini. Lebih kerenan yang ini ya masih ya. Ini permanen ini. Apa namanya hiasannya. Kalau yang tadi itu. Ini kan bisa nggak permanen ini kan. Lama-lama hilang. Tapi ternyata memang bisnis teman-teman ya. Tuh. Kuburan ini, waduh, bisnisnya luar biasa memang. Masya Allah itu. Omsetnya berapa ini per hari? Nggak tahu ya. Waduh. Ya gimana? Kita mengingkari sulit, kerjaannya orang banyak kan. Tapi kita sampaikan apa adanya yang tertulis dalam kitab-kitab para ulama. Semoga dengan ini jelas bahwa kami tidak berbeda dari yang disebutkan para ulama. Atau tuduhan bahwa kami tidak mengikuti para ulama. Nah, itu kurang tepat. Semoga bisa adil dalam menilai teman-teman ya. Tidak termakan framing. Jangan mudah termakan, pokoknya bedakan antara data, fakta dengan opini. Itu tolong dibedakan. Misalnya, sang ustadz tadi berbicara gini. Itu kan masih opini ya. Tapi yang datanya itu, coba lihat datanya. Kita lihat datanya. Yang saya bahas dari kemarin kan itu data. Riwayatnya para sahabat. Saya bahas datanya. Data mentahnya bahkan. Kemudian juga ucapan Imam Ahmad, kita bahas datanya. Oke? Ada perkataan saya berubah opini ya, itu bisa disisihkan. Bisa disisihkan. Coba antum lihat datanya. Jangan termakan framing opini-opini segala macam. Maka Anda akan bisa menilai yang mana yang lebih mendekati kepada kebenaran. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah jadikan ini niat yang ikhlas, murni karena mengharap ridhonya, bukan mengharap keinginan duniawi atau urusan-urusan remeh manusia. Dan saya juga sampaikan bahwa saya tidak mengambil AdSense YouTube 1 rupiah pun. Karena bagi saya, harta dari AdSense YouTube itu adalah harta syubhat. Dan saya tidak mau mengambilnya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.